bukan babak final, belum. Masih ada satu babak lagi yang bakal kita jelang, yang kata Nabi adalah babak tegaknya kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Tsumma sakata, kemudian Nabi diam. Sehingga para ulama hadis mengatakan tsumma sakata, kemudian Nabi diam, isyarat disitulah akhir perjalanan umur umat Islam. Jadi perjalanan umur umat Islam berakhir dalam keadaan kita berjaya kembali atau kita terpuruk. Berjaya apa? Optimis dong. Ini ucapan Nabi kita loh. Ini bukan ucapan Joyo-boyo, Ki Gendeng, bukan. Ini bukan ucapan Nostradamus yang boleh jadi bohong. Ini ucapan Nabi Muhammad SAW. Ma yantiqu anil hawa. Nabi tidak pernah berbicara atas dasar hawa nafsu. Nabi bicara ilham langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya kita belum hidup di bawah khilafah minhajin nubuwah, itu takdir. Tapi kita akan ke sana, Pak. Kita akan ke sana. Dan percayalah, berpindahnya kita dari babak keempat menuju babak kelima, ini nggak seperti melewati taman-taman bunga, nggak bisa. Ya, tetapi harus melewati masa transisi penuh ujian, penuh cobaan, penuh tantangan, penuh kesulitan, yang diantaranya berupa apa? Munculnya alamatul kubra, tanda-tanda besar. Dan tanda-tanda besar awal yang akan terjadi adalah batsyatul kubra dan azab dukhan. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, 10 tanda besar menjelang saat, kata Nabi, terdiri dari ad-dukhan, asap kabut, ad-dajjal, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman, ad-dabbah, binatang melata yang tugasnya memberi tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir, kemudian matahari terbit dari tempat terbenamnya, kemudian turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam dengan tugas-tugas mulia membunuh Dajjal, mengajak semua orang kafir termasuk ahli kitab bertaubat mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj siduna fil ardh, para perusak di muka bumi yang jumlahnya fantastis, perbandingannya satu muslim menghadapi 999 Ya'juj wa Ma'juj, gak mungkin bisa diperangi, ya. Kemudian 3 pembenangan bumi, 1 di timur, 1 di barat, 1 di semenanjung Arab, dan yang terakhir adalah api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul untuk mengalami dahsyatnya as-sa'ah. Nah, jadi saudara rahimahullah, hadis ini sahih riwayat Muslim. Namun para ulama berbeda pendapat tentang urut-urutannya, Pak, kronologinya. Saya condong pada pendapat ulama yang hidup di zaman kita sekarang. Beliau ahli ilmu akhir zaman, namanya Dr. Ahmad Muhammad Al-Mubayyan. Beliau menulis buku yang saya anjurkan semua bapak dan ibu kalau bisa dapat buku ini, bagus punya di perpustakaan pribadi rumahnya masing-masing, dan di masjid mushola bagusnya ada di perpustakaannya. Buku ini aslinya berjudul Al-Fitanu wal Mala'ib wa Asyratus Sa'ah. Harfiahnya judul ini, artinya judulnya ini fitnah-fitnah, peperangan-peperangan, dan tanda-tanda akhir zaman. Tetapi diterjemahkan dalam buku EAZ, Ensiklopedia Akhir Zaman. Buku ini tebal, Pak, ini. Ini buku bagus sekali. Saya sangat menganjurkan. Dia bagus karena apa? Karena yang menulis Dr. Mubayyan ini latar belakangnya ahli hadis, Pak. Sehingga riwayat-riwayat yang dia kemukakan bisa dipertanggungjawabkan. Satu. Terus kedua, beliau orang Palestina, Pak, orang Gaza, yang berarti sehari-hari hidupnya di front terdepan menghadapi musuh utama kita, al-Yahud laknatullah alaihim. Dan jangan salah, Yahudi bakal jadi pasukan utamanya Dajjal kelak nanti. Sehingga kalau kita baca buku beliau tentang akhir zaman, ruh jihadnya ada, Pak. Dan ini yang kita perlukan sekarang, Pak. Kita nggak memerlukan sebuah kajian kitab ilmiah yang membuat kita banyak dapat ilmu, tapi hati kita nggak ikut naik, membara. Padahal perlu, Pak, hati yang membara di era penuh fitnah seperti sekarang ini. Ngerti ya, Pak? Nah, jadi kalau menurut beliau, tanda-tanda yang 10 ini urutannya sebagai berikut. Pertama, terjadi pembenangan bumi di timur. Ngomong-ngomong, Indonesia terhitung di timur. Di timur, ya. Kadang-kadang saya suka berpikir, kalau benar pemenangan bumi di timur yang paling pertama terjadi, jangan-jangan memang negeri ini bakal jadi sejarah, Pak. Jangan-jangan memang
bahwa Indonesia Nusantara ini bakal jadi provinsi dari negara besar namanya China, ya kan? Terus kita yang pribumi Muslim ini kudu hijrah aja gitu, supaya ya udah terbenam deh sama reklamasinya sekalian, silakan. Yang penting kitanya sudah punya kejelasan, harus hijrah. Kemana hijrahnya? Ya ke tempat pemimpin kita Al-Mahdi. Kemudian yang kedua, pembenaman bumi di barat. Makanya banyak pengamat akhir zaman mengatakan, kenapa ya hadis-hadis tentang perang-perang akhir zaman yang dipimpin Al-Mahdi gak ada yang menyebut Amerika ya? Jangan-jangan karena Amerika bakal terbenam. Barat kan Amerika. Jadi gak ada di peta dunia lagi nanti barat. Sebagaimana Indonesia juga gak ada. Gak ada kita temukan satu hadis pun tentang perang akhir zaman yang menyebut Indonesia. Gak ada. Jadi coba mulai musyawarah dengan istri, ya kan, kemungkinan hijrah. Coba musyawarah. Hijrah itu sunnah Nabi loh. Bukti bahwa dia sunnah Nabi. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Pernah balik lagi nggak ke Mekah? Pernah balik ketika tinggal selamanya di Madinah. Nabi ingin mencontohkan kepada kita bahwa yang namanya cinta tanah air itu bullshit. Kita kepada tanah air itu biasa-biasa aja lah, tapi kita injak tiap hari walaupun di tempat kita sujud juga. Tetapi bagi kita kemuliaan harga mati itu bukan tanah dan airnya Pak, imannya yang harga mati Pak. Sehingga di negeri manapun kita berpijak, asalkan iman kita bisa ditegakkan, syariat Islam bisa berkibar benderanya, itulah negeri kita. Ya Pak? Baik. Kemudian yang ketiga ad-dukhan. Ad-dukhan ini kabut asap yang disebabkan oleh apa? Nanti saya akan jelaskan. Nah setelah ad-dukhan ada bintang kecil ini Pak. Bintang kecilnya apa? Al-Mahdi tampil. Jadi Al-Mahdi bukan tanda besar, dia tanda kecil tetapi munculnya di sela-sela tanda besar. Dia muncul setelah ad-dukhan Pak. Ad-dukhan ini akan berlangsung arba'ina yawman wa arba'ina laylah, 40 hari 40 malam. Dunia gelap gulita oleh kabut asap hitam. Ya. Nah setelah dia menghilang kabut ini, dan ini peristiwa kabut terjadi ini berkaitan erat dengan bintang berekor yang jatuh dari langit Pak. Disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sebelum Al-Mahdi muncul ada bintang berekor jatuh dari langit. Yang menimbulkan dentuman suara yang bisa terdengar oleh seluruh penduduk bumi ini. Kenapa? Karena bintang berekor itu bergerak dengan kecepatan melebihi kecepatan suara. Sebuah benda keras kalau bergerak cepat, gesek dengan udara melebihi kecepatan suara, dia pasti menimbulkan apa yang dalam ilmu fisika disebut supersonic effect. Efek supersonic. Kayak yang lihat pesawat militer Pak, cepat dia bergerak, udah hilang, kita lihat tiba-tiba ada suara boom, ya. Itu bukan karena pesawatnya nabrak gunung, bukan, tapi karena dia bergerak melebihi kecepatan suara, timbul supersonic effect. Nah jadi dalam hadis-hadis dan riwayat-riwayat dijelaskan bahwa bintang berekor itu jatuhnya di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan bukan Ramadan tahun ini. Jelas kita belum siap. Ya. Nah, dia berlangsung, habis itu terjadi kabut kan, berlangsung 40 hari 40 malam. Habis Ramadan Syawal 40 hari, ya kira-kira masuk ke akhir Syawal atau ke awal Zulqa'dah. Nah Zulqa'dah itu sudah musim haji Pak. Nah di musim haji setelah Dukhan itu Al-Mahdi akan dibaiat di depan Ka'bah, ya, dengan pembaiatan paksa. Setelah itu terjadilah peristiwa pembenaman bumi di Semenanjung Arab. Pembenaman bumi di Semenanjung Arab ini terjadi antara Madinah dan Mekah di sebuah tempat Al-Baidah, bukit pasir, ya. Dan saat dia terjadi pembenaman bumi di Semenanjung Arab ini, ada pasukan dari Syam bermaksud memerangi Al-Mahdi dan orang-orang berbaiat pada Al-Mahdi. Pasukan ini terbenam dalam bumi Pak. Peristiwa pembenaman pasukan ini begitu tersiar ke seluruh dunia. Orang-orang Muslim yang paham hadis-hadis akhir zaman, khususnya tentang Al-Mahdi, menjadi yakin Al-Mahdi sudah muncul. Sebab ini tanda yang paling penting bahwa Al-Mahdi sudah muncul, adanya pasukan yang dibenamkan di Jazirah Arab. Maka berdatanglah kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia untuk ke Mekah untuk membaiat Al-Mahdi.
Nah, pelan pasti Al-Mahdi akan mulai mendirikan khilafah ala minhajin nubuwah dengan pusatnya di mana? Di Syam. Pusat khilafah akhir zaman nanti Pak adanya di Syam. Syam itu satu wilayah yang sekarang mencakup 4 negara. Syam, Suriah, Palestina, Jordan dan Lebanon. Ini semua masuk dalam wilayah Syam. Baik. Lalu ini dengan kaum muslimin tidak termasuk di dalamnya akan mulai memperluas wilayah khilafah itu melalui jalan apa Pak? Jalan yang ditempuh Nabi Muhammad SAW, namanya jalan al-jihad fi sabilillah, ya, membebaskan negeri demi negeri melalui jalan perjuangan fisik, yaitu al-jihad fi sabilillah. Nah, dalam proses memperjuangkan itu tanda kelima keluar Dajjal. Dajjal tidak langsung menghadapi Al-Mahdi dan kaum muslimin, tapi Dajjal main pinggir-pinggir dulu Pak. Dan salah satu negeri di pinggir-pinggir itu namanya Indonesia. Jadi kalau Indonesia nggak tenggelam Pak, lalu kita masih tetap tinggal di sini zaman Al-Mahdi muncul, kita nggak mau hijrah entah apapun sebabnya gitu kan? Ya siap-siap aja hadapi Dajjal. Silakan aja tinggal pilih, berrepot-repot hijrah membaik Al-Mahdi sama tanah suci dengan atau Syam, atau kita ya tetap di sini dengan 1001 alasan. Efeknya apa? Yang ada di Dajjal, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Nah jadi saudara rahimahullah, Dajjal akan menebar fitnah 40 hari kata Nabi, yang seharinya kayak setahun, sehari keduanya kayak sebulan, sehari ketiganya kayak sejumat satu pekan, sisa hari-hari yang 37 sisanya kayak hari-hari kalian. Jadi kalau di total matematikanya Pak, Dajjal ini menebar fitnah selama 1 tahun plus 2 bulan plus 2 pekan. Nah di ujung-ujung akhir dari masa hidupnya, Dajjal akhirnya menuju ke Syam untuk melawan Al-Mahdi dan kaum muslimin, membawa 70.000 pasukan Yahudi yang berasal dari Isfahan. Isfahan itu di mana Pak? Di Iran ya. Jadi adalah bohong besar kalau orang Iran bilang mereka memusuhi Israel. Mereka memusuhi Yahudi itu di media massa Pak. Dalam realitanya mereka peluk-pelukan sama Yahudi. Syiah sama Yahudi itu abang aja kok. Makanya nanti pasukan utama Dajjal Yahudi 70.000 orang itu justru bersumber dari Iran, dari Isfahan. Baik, nah Dajjal menuju Syam. Sesampainya di Syam, menjelang dia memerangi Al-Mahdi dan kaum muslimin, Allah Ta'ala datangkan bantuan dari langit khusus bagi pasukan Islam, yaitu turunnya Isa alaihissalam. Isa alaihissalam itu turunnya di Manaratul Baydha fi syarqi Dimashq, di sebuah menara putih di sebelah timur kota Damaskus, yang ternyata menara itu adalah menara sebuah masjid namanya Masjid Al-Umawi. Masjid itu masih ada sampai sekarang. Dan menara putih itu Pak di Suriah oleh masyarakat Suriah termasuk kaum Nasrani, mereka memberi nama menara itu The Minaret of Jesus, menara tempat bakal turunnya Yesus, kata kaum Nasrani. Kita pun yakin hal yang sama. Cuma nanti bakal kelihatan siapa yang bakal tercelek. Sebab begitu Isa alaihissalam turun, dia nggak ke gereja, dia masuk ke masjid, ikut sholat subuh sama Al-Mahdi dan pasukannya. Bahkan dia mendorong Al-Mahdi untuk memimpin sholat. Dipersilahkan oleh Al-Mahdi memimpin sholat, tapi dia nolak. Dia bilang, inilah kelebihan umat Muhammad dari umat lainnya, sebagian kalian ditetapkan jadi pemimpin bagi sebagian lainnya. Dan Isa alaihissalam makmum di belakang Al-Mahdi sebagai pertanda bahwa dia turun di akhir zaman tidak membawa ajaran baru, apalagi membenarkan ajaran Nasrani yang sudah jauh menyimpang dari ajaran asli Isa alaihissalam. Tetapi Isa alaihissalam menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat subuh, Isa alaihissalam menyuruh Al-Mahdi buka pintu gerbang masjid. Ternyata di luar Dajjal dan 70.000 pasukan Yahudi sudah mengepung masjid itu. Tetapi begitu Dajjal melihat di dalam barisan Al-Mahdi ada Isa alaihissalam, kata Nabi, Dajjal berubah laksana garam disiram air Pak. Garam kalau disiram air jadi apa Pak? Lumer ya, mencair, meleleh gitu ya. Atau bahasa Betawinya ngeper. Dajjal langsung ngeper. Ya. Lari dia dari medan perang, dikejar sama Isa alaihissalam. Dikatakan oleh Nabi SAW bahwa Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal dengan tombaknya di Babul Lud.
sebuah kota di Palestina namanya Lut. Di pintu masuknya, disitulah Dajjal bakal terbunuh oleh pengembangnya Isa alaihissalam. Nah setelah itu Isa alaihissalam akan mendatangi umat Islam yang menghadapi fitnah Dajjal di negeri-negeri di pinggir-pinggir, termasuk Indonesia kalau masih ada. Ya. Lalu diapakan? Diusap Pak wajah-wajah mereka, orang-orang beriman ini. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang luar biasa istiqomahnya, menghadapi fitnah yang paling dahsyat, tetap mereka bisa tetap beriman. Maka diusap, disembuhkan dari aneka penyakit sebagai akibat nerakanya Dajjal yang dialami oleh mereka. Bahkan oleh Isa alaihissalam akan dikabarkan tempat-tempat mereka di surga nanti. Subhanallah. Ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Allah mengabarkan kepada Isa alaihissalam bahwa Ya'juj wa Ma'juj telah keluar dari tembok yang dibangun oleh Zulkarnain, karena tembok ini sudah dulu lantak, sudah hancur, dihancurkan oleh Allah Ta'ala, sudah expired date-nya, sudah habis, sudah sampai. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi dia bunyinya, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Kata Zulkarnain, kalau sudah datang janji Rabbku, dinding ini bakal belum mantap. Maka kapan dia terjadinya? Di zaman kepemimpinan Isa alaihissalam. Nah kemudian Ya'juj dan Ma'juj ini gak bisa dilawan karena jumlah mereka fantastis. Satu muslim harus berhadapan dengan 999 Ya'juj dan Ma'juj, gak bisa dilawan. Akhirnya Isa alaihissalam diperintahkan oleh Allah mengungsikan orang-orang beriman ke bukit Tursina. Disitulah mereka dikepung oleh Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya solusinya bagaimana? Mereka dihadapi dengan doa. Senjata terakhir umat Islam, doa. Allah kabulkan, Allah kirim tentara-tentara Allah membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Tentaranya apa? Sekedar cacing atau ulat, Pak, menggigit tengkuk-tengkuk Ya'juj dan Ma'juj, bermatian mereka. Nah setelah itu, setelah Ya'juj dan Ma'juj ini berbasmi, maka dunia dipimpin oleh Isa alaihissalam mencapai kondisi yang luar biasa. Dinul Islam zahir di atas genap din lainnya. Keadilan memenuhi bumi. Tidak ada yang mau terima sedekah karena semua orang sudah qanaah, sudah sejahtera. Bahkan dalam satu hadis dikatakan sajdatun khairun minad dunya wa ma fiha. Sujud sekali lebih berharga daripada dunia dengan segenap isinya di zaman kepemimpinan Isa alaihissalam. Kenapa? Karena semua orang sudah jadi muslim. Semua orang doyan ibadah, Pak. Udah nggak doyan lagi sama harta. Orang mengasih sedekah nggak bisa karena ada yang mau terima. Orang lebih peduli ibadah daripada harta. Lain dengan zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang lagi sujud yang mikirin harta. Kalau zaman nanti Pak, orang sibuk ingin sujud semua karena sujud itu nilainya lebih daripada dunia yang sekarang isinya. Jadi di zaman itu nanti pedang akan berfungsi sebagai sabit. Karena orang sibuknya cuma dua, Pak. Kalau nggak ibadah, bercocok tangan. Jadi dunia benar-benar akan menjadi damai sampai dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadis seperti zamannya Nabi Adam alaihissalam. Jadi tumbuh-tumbuhannya, pohon-pohonannya, berbuah-buahnya luar biasa, Pak. Satu delima bisa mengenyangkan puluhan orang. Karena udah nggak ada efek dari teknologi modern, Pak. Nanti saya ceritakan teknologi modern bakal berakhir. Nah jadi saudara rahimahullah, setelah itu wafatlah al-Nabi, wafatlah Isa alaihissalam. Nah setelah Isa alaihissalam wafat, orang-orang yang masuk Islamnya terpaksa murtad lagi, gitu. Karena mereka didatangi sama Isa alaihissalam mau dikasih dua pilihan, Pak, lo masuk Islam apa kagak, lo kalau nggak gue bunuh. Nah gitu. Ya kan Isa alaihissalam nanti tugasnya cuma dua, Pak. Ngajak orang-orang kafir, ahli kitab yang Nasrani masuk Islam atau mati, gak ada pilihan lain. Karena apa? Dunia udah mau berakhir. Isa alaihissalam sudah turun. Keterlaluan tuh orang-orang kafir kalau belum mentaubat juga, padahal Nabi Muhammad sudah datang belasan abad yang lalu. Nah akhirnya Isa alaihissalam wafat, ya sudah mereka happy lagi, murtad lagi, nyembah berhala lagi, sampai Nabi bikin kaget Aisyah radhiyallahu anha. Nanti manusia di akhir zaman akan menyembah Lata, Manat, Uzza, Hubal kembali. Ya Rasulullah, bukankah sudah dimenangkan Islam di akhir zaman itu? Iya, tetapi akan ada orang-orang yang murtad kembali, mereka syirik kembali. Nah jadi setelah itu matahari terbit dari barat. Begitu matahari terbit dari barat, yang orang-orang yang sudah murtad ini, oh kami beriman, dan lagi terima imannya mulai diterima.
pintu taubat sudah tertutup. Bahkan keluarlah binatang melata yang tugasnya ngasih stempel. Orang beriman di stempel sehingga wajahnya jadi cemerlang, orang kafir di stempel sehingga ada tandanya di hidungnya. Sehingga kata Nabi, di zaman binatang melata ini keluar, umatku makan satu meja makan tahu dengan calon penghuni surga atau calon penghuni neraka. Nah, nggak lama setelah itu datanglah bintang 3 ini, angin lembut berhembus, anginnya wangi, kayak musik aromanya halus, tugasnya mencabut ruh orang-orang beriman. Hatta yang imannya paling rendah sekalipun, tinggal seberat ini atom sekalipun, asal ada imannya diwafatkan. Sehingga tersisa nanti syirarin nas, manusia-manusia yang paling jahat, paling buruk, orang kafir 24 karat, berbuat kemungkaran tanpa batas, sampai mereka bersetubuh di jalan-jalan kayak keledai, gak ada yang menghalangi mereka, sampai ada orang Ethiopia betisnya kecil bawa pasukan dari Afrika menuju ke Mekah dengan maksud, dengan niat menghancurkan Ka'bah, gak ada yang menghalangi mereka. Nah, gak lama setelah itu api muncul dari Yaman, menggiring mereka ke tempat berkumpul untuk mengalami keselamatan. Nah, jadi saudara rahimahullah, kita mulai bicara tentang yang awalnya ad-dukhan. Apa kata Allah tentang ad-dukhan? Allah berfirman, "Fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bi dukhanin mubin." Tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Yaghshan nas, akan meliputi semua manusia. Hadza 'adzabun alim. Ini adalah azab yang pedih. Jadi dukhan ini, Pak, dia bukan kiamat, dia tidak menyebabkan kiamat. Sebab kalau kiamat menyebabkan semua orang tewas, kan? Dia menyebabkan banyak orang tewas, tapi belum semuanya. Dan ini adalah tanda-tanda awal dari tanda-tanda besar sebelum terjadinya kiamat. Apa yang menjadi sebab terjadinya dukhan? Ayat 16 isyaratnya. Yauma nabtashiru batshatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Hantaman itu berupa apa? Hantaman itu diisyaratkan dalam surat At-Tur ayat 44. Wa in yarau kisfan minas samaa'i saqitan yaqulu sahabu markum. Jika mereka melihat bongkahan batu berjatuhan dari langit, mereka akan berkata, itu adalah awan yang bertindih-tindih. Kalau dalam ilmu sains modern sekarang ini, batu berjatuhan dari langit namanya apa? Meteor. Nah, jadi saudara rahimahullah, awal mula tanda-tanda besar bermunculan adalah terjadinya batshatal kubra, hantaman keras dari langit berupa jatuhnya bongkahan-bongkahan batu yang tidak lain adalah badai meteor. Dan dia ketika melewati